Halo, bertemu lagi bersama saya Uci Bill dari Singing Fun Switzerland. Hari ini kita akan belajar bersama-sama karena banyak DM yang masuk atau komen-komen di konten-konten saya yang menanyakan tentang bernyanyi di nada tinggi. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi tentang nada tinggi, yang kalian harus tahu adalah nada tinggi itu melibatkan otot-otot karena anatomi badan kita adanya di dalam ya. Nah, kalian harus merasakan sensasinya bagaimana saat udara mengalir dari nada rendah terus ke nada tengah and then ke nada tinggi. Kalian harus bisa merasakannya sensasinya seperti apa. Oke. Nah, kita akan membahas bagaimana bernyanyi di nada tinggi bersama saya Uci Bill dari Singing Fun Switzerland. Oke, sekarang kita akan membahas dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kalian bisa bernyanyi di nada tinggi dengan rasa aman, nyaman, dan sehat tanpa ada ketegangan, karena itu yang kita mau ya. Karena dalam bernyanyi tidak boleh berteriak. Kita harus bernyanyi secara sehat dan aman. Oke, sekarang saya akan membahas tentang nada tinggi, right? Jadi bernyanyi di nada tinggi dengan aman, nyaman, dan sehat tanpa adanya ketegangan sangat tergantung pada penggunaan teknik vokal yang benar ya. Khususnya melibatkan fungsi otot-otot larynx ya. Larynx di sini ya. Seperti otot TA ya. Singkatannya, kepanjangannya adalah thyroarytenoid ya, dan otot CT kependekannya. Kepanjangannya adalah cricothyronoid. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara anatomi vokalnya ya. Jadi, ada dua otot yang bertanggung jawab untuk nada-nada tinggi. Nanti saya munculkan gambarnya supaya kalian bisa melihat dan membayangkan bagaimana cara kerja otot-otot kita saat kita bernyanyi di nada-nada tinggi. Oke, yang pertama adalah otot vokal, singkatannya TA. Kepanjangannya adalah thyroarytenoid ya. Nah, ini otot ini adalah yang pertama terletak di dalam pita suara kalian. Yang kedua, bertanggung jawab ya, ini tolong di garis bawahi ya. Bertanggung jawab atas nada rendah atau chest voice atau suara dada kalian. Oke, yang ketiga, menebalkan dan memendekkan pita suara kalian. Yang keempat adalah otot TA ya, ini dominan untuk bernyanyi di nada rendah. Oke? Nah, kalian sudah catat belum semuanya? Ya, kalian membutuhkan buku dan pensil ya untuk mencatat ya. Alright, sekarang saya akan ke otot yang selanjutnya, yaitu otot CT ya, pendek singkatannya, panjangnya adalah otot cricothyronoid. Nah, itu otot CT ya, terletaknya itu di luar pita suara. Nah, itu dia menghubungkan tulang cricoid ya dengan thyroid ya. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab untuk nada tinggi atau head voice ya. Yang ketiga, menarik tulang
thyroid ke depan sehingga bisa bisa memanjangkan dan menegangkan pita suara untuk menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Pita suara itu begini ya, adanya di sini nih pita suara, tapi tidak sebesar ini ya, di sini. Tapi untuk demonstrasi saya bikin begini supaya kalian jelas ya. Alright. Nah, sekarang perpindahan dari otot TA yang untuk suara dada dan perpindahan ke CT yang suara kepala itu harus mulus karena penting sekali di nada tinggi supaya tidak ada ketegangan, supaya tidak ada pecah suaranya, dan supaya kalian tidak berteriak saat nyanyi. Ya, jadi kita harus mengkombinasi otot TA dan otot CT supaya mereka fleksibel dalam bernyanyi di nada tinggi. Alright, sekarang kita ke tema yang selanjutnya masih dengan bernyanyi di nada tinggi. Ini untuk kalian yang suka sekali bernyanyi di nada tinggi, hal-hal apa saja sih yang harus kalian perhatikan saat bernyanyi di nada tinggi? Ya, yuk dicatat lagi yuk, bukunya sama pensilnya disiapkan. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan saat kalian bernyanyi di nada tinggi. Yang pertama adalah pernafasan itu harus efisiensi. Artinya apa? Gunakan teknik pernafasan diafragma atau yang kita kenal, kita mempergunakan otot-otot perut kita, ya, otot besar kita untuk kita bernyanyi, ya, bukan dengan otot tenggorokan, ya. Kita menggunakan dengan otot-otot besar kita, ya, otot-otot di sekitar diafragma kita atau di perut-perut kita, sekeliling perut kita sampai ke belakang, ya. Yang kedua adalah hindari mengangkat bahu atau menegangkan leher saat kalian mengambil nafas, itu ya. Yang kedua, yang kalian harus perhatikan saat bernyanyi di nada tinggi adalah larynx, ya, harus netral, ya. Dengan cara adalah menghindari mendorong larynx saat bernyanyi di nada tinggi, right? Dan selanjutnya adalah larynx yang naik itu menyebabkan ketegangan, ya, dan suara kamu pasti tertekan gitu kan ya. Jadi ada rasa sakit di tenggorokan kalian, ya. Nah, yang ketiga nih, supaya hal yang harus kalian perhatikan saat bernyanyi di nada tinggi adalah resonansi, ya, atau resonansi depan yang kita bilang adalah mask resonan. Jadi sebentar saya ambil dulu, right? Oke. Nah, dalam bernyanyi kita mempunyai resonansi. Nah, ini supaya kalian harus perhatikan saat bernyanyi nada tinggi adalah resonansi depan kalian, ya. Ini yang kita sebut sebagai mask resonan atau topeng, ya, topeng ini. Nah, ini fokuskan untuk di nada tinggi adalah area di sekitar wajah, ya, dahi, ya, dan hidung ini, ya, difokuskan ke sini. Nah, ini resonansi ini juga membantu mengaktifkan otot CT, ya, untuk yang kepala, ya, gitu kan, ya, dan dia semakin aktif ototnya dan meringankan tekanan dari
otot TA atau otot yang buat dada ya. Nah itu. Nah yang selanjutnya adalah yang harus kalian perhatikan saat bernyanyi di nada tinggi adalah mix voice atau mix register. Ya, jadi kalian harus bisa menggabungkan dua otot tadi, otot TA dan otot CT. Kalian gabungkan itu ya, dan itu berguna sekali untuk bernyanyi di nada tinggi tanpa kalian berteriak. Yang selanjutnya adalah hal yang diperhatikan saat kalian bernyanyi di nada tinggi adalah support dari tubuh ya, atau vokal support. Jadi kalian harus mengaktifkan atau otot perut bawah kalian ya. Otot perut itu kalau breath support itu sekeliling ya, sekeliling badan kalian itu breath supportnya kalian ya. Nah itu, dan itu bisa menopang suara kalian gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kesalahan yang kalian lakukan saat kalian bernyanyi di nada tinggi dan dampaknya. Ya, kesalahan yang pertama adalah kalian menekan suara dari tenggorokan kalian. Ya, dampaknya apa? Dampaknya adalah suara kalian serak, suara kalian cepat capek atau lelah, dan kerusakan pita suara jika dilakukan dalam jangka panjang atau over and over again tanpa tahu tekniknya ya. Yang kedua adalah kesalahan umum ya saat bernyanyi di nada tinggi adalah kalian tidak beralih ke register kepala atau head voice, tidak memakai otot CT kalian. Kalian tidak mengaktifkan otot CT kalian di nada tinggi. Dampaknya apa? Suara kalian pecah. Pasti pernah ngerasain itu ya. Suara kalian itu akhirnya kalian berteriak ya. Dan atau kalian pasti beralih ke falsetto. Bukan pakai suara kepala tapi falsetto pastinya. Ya, yang ketiga adalah kesalahannya adalah kalian menarik larynx terlalu tinggi ya saat bernyanyi di nada tinggi. Dampaknya apa kalau larynxnya ketinggian? Adalah ketegangan otot dan pastinya kualitas suara kalian itu keras dan tajam sekali. Itu ya. Nah, yang kesalahan keempat adalah tidak ada support atau kalian tidak kuat di breath support atau support pernafasan. Itu kalian harus dikuatkan di situ. Kalau tidak dikuatkan dampaknya apa sih? Ya, jadi nafasnya itu dampaknya pendek dan suaranya itu goyang kalau kita bilang ya. Dia nggak stabil gini. Kalau breath supportnya atau support pernafasannya tidak mendukung, hasilnya akan begini. Akan seperti itu, right? Kesalahan yang selanjutnya yang terakhir diantaranya adalah kalian membuka mulut terlalu sempit. Ini banyak sekali dialami oleh murid-murid saya penyanyi pemula ya. Saat dia bernyanyi, mulutnya tidak cukup dibuka untuk menghasilkan suara yang jernih, yang alami ya. Dampaknya apa sih kalau kalian membuka mulut terlalu sempit? Dampaknya adalah kalian membatasi resonansi kalian dan menghasilkan suara yang tercekik ya. Jadi begini suaranya gitu ya. Jadi suaranya nggak bisa bebas untuk keluar. Nah, setelah kalian tahu ilmunya, sekarang kita akan latihan sedikit ya. Cara mengatasinya bagaimana sih? Cara latihannya bagaimana sih? Right, sekarang kita ke latihan ya untuk pria dan wanita. Tapi saya sarankan sebelum kalian latihan,
siapkan air ya, air putih. Kalau bisa jangan air dingin ya, air suhu ruangan saja, karena kalian tidak bisa bernyanyi dengan tenggorokan yang kering atau dehidrasi. Oke, nah sekarang kita akan latihan koordinasi dua otot tadi ya, otot CT untuk head voice dan otot TA untuk suara dada atau chest voice. Nah, oke, sekarang saya meminta kalian ya untuk menyanyikan kata nei, n e i, nei ya. Nah, ini untuk yang laki-laki dulu ya. Saya kasih scale-nya di sini. Yang laki-laki sudah siap belum? Hah? Itu yang tiduran coba, yang melihat video saya, yang tiduran, ayo berdiri dengan postur yang bagus. Kalau ingin belajar ya, nggak boleh tidur-tiduran gitu ya, nanti belajarnya nggak maksimal, oke? Right? Sekarang untuk yang laki-laki dulu, di sini ya, yang laki-laki ya. Right? Saya minta Anda yang pria, scale-nya di sini. Kalian harus relax ya. Saya minta kalian mengucapkan, menyanyikan nei, nei, nei. Rasakan sensasinya saat kalian bernyanyi dengan pembukaan mulut ya, atau bentuk mulut yang saya sebut adalah sebagai vocal embouchure ya, bentuk-bentuk mulut ya dalam bernyanyi. Saya minta kalian rasakan sensasinya saat udara mengalir ke atas ya, dada, tengah dan kepala. Kalian rasakan ya, karena sensasi itu yang harus kalian bisa rasakan, karena kita tidak bisa memegang anatomi kita di dalam ya, karena adanya dia di dalam. Alright, yang laki-laki siap? Kalau yang mau minum dulu ya. Setelah itu kembali ke latihan bersama saya. Right, yang laki-laki scale-nya di sini nyanyikan dengan nei, nei, nei. Lidah tidak boleh ditarik ke belakang karena akan membuat suara kalian tercekik nantinya ya. Seperti ini saya contohkan dulu untuk yang pria. Nei, nei, nei. Kita lakukan 5 kali. Oke, siap? Here we go. Yang pertama. Kedua. Jangan berteriak, jangan didorong suaranya. Don't push. Whatever you do, apapun yang kalian lakukan, jangan mendorong suara kalian or don't push. Oke, here we go. Lagi yang pria. Nei, 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 again. Nei, nei, nei. Sekarang saya pindah notnya di sini. Nei, 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 again. Nei, nei, nei. Don't push. Nei, nei, nei. Relax. Nei, nei, nei. Saya pindah lagi di sini. Nei, 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 again. Nei, nei, nei. Don't push. Nei, nei, nei. Terakhir. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Rasakan perpindahan dada, tengah, dan kepala. Again. Nei, nei, nei. Again. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei.
kalian yang pria ya, jika kalian merasakan adanya ketegangan, kalian menarik nei. Atau misalnya kalian nei nei nei, adanya ketegangan, terus kalian tidak nyaman, kalian tidak rileks, berarti ada yang salah dengan cara kalian bernyanyi. Diulangi lagi video saya, kalian ulangi lagi. Jadi ingat pesan saya, apapun yang kalian lakukan, kalian tidak boleh mendorong suara kalian ya. Biarkan dua otot tadi bekerja sama ya, dalam mengarah ke nada tinggi ya. Jangan berteriak, jangan mendorong, jangan ada tekanan. Oke? Nah, sekarang saya beralih ke wanita. Oke, yang wanita sudah siap belum? Minum dulu kalau yang mau minum, alright? Oke, untuk yang wanita, scale-nya masih sama di sini ya. Untuk yang wanita, saya minta jangan mendorong, jangan berteriak ya. Kalian harus relax. Oke, ada satu lagi tips dari saya, ini untuk murid-murid saya yang mereka tidak bisa rileks. Gunakan jari kalian ya, tangan kalian untuk menyentuh muka kalian saat kalian bernyanyi. Berikan sentuhan soft, lembut seperti ini, dan kalian bisa menutup mata saat kalian bernyanyi. Ini adalah untuk membuat kalian rileks ya, dan tidak nervous, tidak panik atau tidak banyak yang dipikir. Oke? Ini bisa kalian lakukan ya. Dipegang mukanya, dielus mukanya ya, untuk membuat kalian tenang. Oke, saya sekarang kembali ke wanita. Scale-nya masih sama. Oke, yang wanita siap. Sekarang yang wanita juga berdiri. Ayo yang tiduran, ayo berdiri. Tidak bisa latihan bernyanyi dengan tiduran, pegang HP ya. Nanti tangannya ini kram ya, jadi nggak bisa maksimal belajarnya. Oke, alright. Untuk yang wanita di sini sama dengan nei, 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 Dengan latihan-latihan tadi, latihan-latihan simple yang saya berikan, mudah-mudahan kalian bisa membantu kalian untuk kalian yang ingin bernyanyi di nada tinggi. Yang saya harus ingatkan adalah bernyanyi di nada tinggi membutuhkan pengetahuan yang cukup, latihan yang cukup ya, dan kalian harus tahu cara bekerjanya. Jangan tiba-tiba buka mulut and then berteriak ya, ujung-ujungnya kalian bukan bernyanyi ya, ujung-ujungnya kalian berteriak. Karena apapun lagu apapun yang kalian bawakan, kalian itu menyampaikan pesan untuk
untuk pendengar kalian, atau kalian menyampaikan pesan untuk diri kalian sendiri. Kalau misalnya lagu itu tidak bernyawa atau tidak ada nyawanya, kalian hanya membuka mulut and then bernyanyi. Jadi lagu itu ya tidak ada artinya gitu ya. Karena bernyanyi itu adalah kalian menyampaikan pesan kepada pendengar kalian. Apakah itu pendengarnya orang lain atau kalian sendiri ya. Nah, itu harus ada nyawanya ya. Selamat belajar, jangan putus semangat ya. Karena dalam ilmu bernyanyi tidak ada ilmu sulap, abrakadabra kalian bisa bernyanyi ya, atau instan ya, tidak ada. Jadi kalian membutuhkan usaha, latihan tiap hari ya, and then disiplin, dan tidak putus semangat ya, terus semangat pokoknya. Right? Kalau gitu saya sudahi saja belajar kita bersama-sama hari ini. Saya Uci Bill dari Singing Fun Course Switzerland. Kita akan ketemu lagi di tema-tema kita selanjutnya. Alright? Bye-bye. Selamat belajar and happy singing.